warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah ay ikmamil ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaftuwa al-hadis. Wa ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati para guru kita, Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga diberikan panjang umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pada seluruh pengurus pengajian Mushola Lisan, pada para tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga di minggu pertama di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kemudian yang dilanjutkan dengan taklim pada subuh kali ini. Semoga taklim kita membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Semoga kita semua diaku umat beliau dan kemudian kita semua mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah pengajian Mushola Ihsan, keterkaitan dengan bulan puasa kali ini, insya Allah kita akan membahas materi yang berkaitan dengan puasa. Yang mana puasa secara syara itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Di antaranya adalah menahan dari syahwat batin dan syahwat farji. Ini secara syara. Namun hakikat puasa sebetulnya lebih dari itu. Tujuan puasa kita adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anna taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahati la yakmal illa ba'da tarkil muharramati. Kita ini puasa meninggalkan perkara yang diperbolehkan secara syarat. Kita menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri. Makan boleh tidak? Secara hukum syarat, kalau di bulan Ramadan makan boleh tidak? Boleh. Di luar bulan Ramadan makan boleh hukumnya. Minum boleh. Hubungan suami istri boleh. Namun ketika di bulan Ramadan, sesuatu yang mubah tadi, yang diperbolehkan tadi,
tidak diperbolehkan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang awalnya makan boleh, sekarang nggak boleh. Yang awalnya minum boleh, kalau nggak puasa nggak boleh minum. Suami istri pun nggak boleh ketika sudah masuk puasa. Itu adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Kita meninggalkan perkara yang mubah tadi, yang diperbolehkan oleh agama tadi, tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meninggalkan perkara mubah yang tadi tidak akan sempurna taqarrub kita kepada Allah kalau kita tidak meninggalkan perkara yang muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak yang terjebak kita di sini. Kita terjebak hanya menahan lapar, minum, dan hubungan suami istri, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahirnya. Sesuatu yang kita tahan, sesuatu yang diperbolehkan sebetulnya oleh syarat. Namun ada perkara-perkara haram justru di bulan Ramadan ini kita lakukan, dan itu membatalkan sebetulnya secara hakikat kepada puasa kita. Baik, apa di antaranya yang dapat membatalkan puasa secara pahalanya? Secara pahalanya. Jadi diibaratkan kalau kita meninggalkan perkara yang diperbolehkan dan meninggalkan perkara dan melakukan perkara yang diharamkan, itu diibaratkan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah sunnah namun meninggalkan ibadah wajib. Sholat subuhnya kesiangan, nggak sholat duha, pengen minta rezeki kepada Allah. Sholat sunnah di duha, subuhnya enggak. Kemudian sholat zuhurnya enggak, asarnya pun enggak sholat, maghrib isya enggak sholat, malamnya tahajud. Nah, ibaratnya gitu. Kalau kita puasa hanya menahan lapar, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa lainnya, namun perkara haram dilakukan, sama ibaratnya seperti tadi. Kita tidak sholat 5 waktu, namun malamnya tahajud, paginya sholat duha. Meninggalkan perkara yang wajib, melaksanakan perkara yang sunnah. Kira-kira taqarrub itu kepada Allah nyampe nggak kita? Bukan makin dekat kita kepada Allah, tapi semakin jauh. Nah, hakikat puasa ini tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan sesuatu pertama yang diperbolehkan secara syarat. Yang kedua, hakikat puasanya ditinggalkan perkara yang haram. Nah, meskipun wa kana saumuhu mujzi'an inda jumhur bihaitsu la yumaru bi ibadatihi, walaupun menurut jumhur ulama puasanya tidak batal karena dia tidak makan, tidak minum, namun melakukan perkara haram yang lain, menurut jumhur ulama tidak perlu diqodok. Tapi walakin indal Auza'i, menurut Imam Auza'i, yuktiru puasanya batal bil kidbi, seperti berbohong. Ini pertama. Kita berbohong itu membatalkan pahala puasa. Ya, berbohong apapun itu bentuknya, kecuali berbohong yang diperbolehkan oleh agama. Berbohong kepada siapapun, berbohong kita batal pahala puasa kita. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, wal ghibati, membicarakan keburukan orang lain atau ghibah. Yang namanya ghibah, seandainya orang tersebut mendengarkan apa yang kita bicarakan, dia tidak akan senang, tidak akan suka, atau tidak menyukai apa yang kita bicarakan. Itu namanya ghibah. Nah, berarti dengan bohong dan ghibah ini puasanya secara syarat sah, namun secara pahalanya tidak ada atau tidak sah. Jadi tujuannya taqarrub kepada Allahnya nggak nyampe. Tujuan hakikat puasanya la'allakum tattaqun di sini nggak nyampe. Hanya menggugurkan
kewajiban. Makanya Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya memang hanya menahan lapar dan haus, tapi laisa lahu min syiyamihi, namun tidak mendapatkan hikmah apa-apa, tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena ini tadi salah satunya meninggalkan perkara yang diperbolehkan, namun melakukan perkara yang diharamkan. Ghibah kan diharamkan oleh Allah, berbohong kan diharamkan oleh Allah. Kenapa? Perkara mubah ditinggalkan, perkara haram dilakukan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu hisalim yutirna shoima. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahalanya orang berpuasa. Wa yumkinna wudu'a, bahkan merusak wudu. Kita punya wudu, bahkan sedang berpuasa, maka batal nih, dihukumi batal secara pahala ya, bukan secara syarat. Yang pertama al-kidbu adalah berbohong. Wal ghibatu, yang kedua adalah ghibah, membicarakan orang lain. Wan namimatu, ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat wan nadru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat, berarti melihat sesuatu yang diharamkan dengan syahwat. Yang kelima wal yaminul kadzibah, sumpah bohong. Nah, 5 perkara tadi itu dapat membatalkan puasa. Ini hadis Rasul ya. Berbohong, ghibah, ngadu domba, melihat sesuatu yang diharamkan dengan syahwat, dan sumpah yang bohong. Hati-hati dengan 5 perkara yang tadi, dapat merusak wudhu kita secara hakikat dan dapat merusak pahala puasa kita secara hakikat. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini makanya puasa itu lebih dalam sebetulnya. Bukan hanya perkara kita menahan lapar dan haus, sore-sorenya persiapan nyiapin buat buka puasa, nyiapin ini, nyiapin itu. Senang memang senang ketika berbuka puasa. Makanya para ulama selalu mewas-waskan, mewanti-wanti setelah berbuka puasa, bertafakurlah kita kepada Allah setelah sholat maghrib. Ya Allah, apakah puasaku hari ini diterima? Apa yang sudah aku lakukan di siang hari ketika aku berpuasa? Bertafakur, apakah puasa aku diterima atau tidak ya Allah? Apa yang aku dapatkan dari puasa ini? Jadi, ini 5 perkara. Bahkan ada diceritakan ketika masa Rasulullah SAW, ada 2 wanita yang melakukan puasa. Bahkan ketika dia melakukan puasa di siang hari ketika terik matahari sangat panas, kedua wanita tersebut hampir saja fatal, hampir saja rusak atau mau pingsan, nggak kuat melakukan puasa. Saking gak kuatnya dia melakukan puasa, saking gak kuatnya ketika melakukan puasa, kedua wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istadzantu laka, aku meminta izin kepadamu ya Rasulullah untuk berbuka puasa. Kami berdua gak kuat melakukan puasa. Rasulullah segera bergegas mengambil suatu wadah. Diambillah wadah. Wahai kedua wanita, kamu silakan, muntahkanlah apa yang kau makan. Aku belum makan ya Rasulullah, muntahkan. Seketika itu satu orang wanita muntah daging dan muntah darah segar. Disaksikan oleh para manusia. Kemudian wanita yang satu lagi sama, muntah daging
dan muntah darah segar. Akhirnya manusia yang menyaksikan kejadian tersebut merasa aneh. Kenapa? Kok bisa muntah daging padahal dia nggak makan apa-apa? Kata Rasulullah, ini adalah kau berpuasa syahur dengan perkara yang halal, namun berbuka dengan perkara yang haram. Sahurnya zohir, sebelum subuh makan nasi, yang minum air. Sahurnya benar, makan yang halal. Namun ketika di siang hari wanita tersebut berdua ngomongin orang-orang, ngomongin kejelekan ini, ngomongin kejelekan itu. Secara tidak sadar ternyata kedua wanita tersebut sudah ghibah, dan orang yang ghibah sebagaimana sabda Rasul sama seperti makan daging saudaranya sendiri. Nah, secara tidak sadar mereka itu sudah buka dengan cara membicarakan keburukan orang lain, sudah berbuka dengan perkara yang haram. Apa yang haram? Makan daging manusia. Haram tidak makan daging manusia? Haram. Itu terbukti ya, dosa dulu itu dibuktikan oleh Allah. Kalau seandainya sekarang terbukti seperti itu, banyak kita makan daging gitu ya. Cuma dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan kita sekarang adalah dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seandainya dizohirkan dosa kita, wallahu a'lam seperti apa kita. Ya. Ini hakikat puasa. Harus kita wanti-wantikan. Jadi berusaha dari puasa awam meningkat kita kepada puasa yang khusus. Kenapa? Kalau hanya puasa awam saja, banyak yang lebih berhak untuk masuk surga, menahan lapar dan haus. Siapa? Orang-orang fakir dan orang-orang yang miskin, yang setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan, setiap hari selalu merasakan kelaparan. Mungkin saja dia sehari, 2 hari gak menemukan makanan. Mereka yang berhak masuk surga, kalau hanya alasan menahan lapar dan haus dapat masuk surga. Itu hanya zahirnya saja. Mengandung makna yang sangat luar biasa. Puasa Ramadan ini sebetulnya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi efek dari puasa tersebut apa sebetulnya? Menahan apa saja, bukan hanya lapar dan haus, tapi seluruh anggota badan kita dijaga dari segala perbuatan dosa. Tingkatkan lagi kesananya hati dan pikiran kita. Hatinya dijaga, gak boleh hasud ketika berpuasa. Hasud haram tidak? Haram. Makan dan minumnya ditahan, tapi hatinya hasud pada tetangga. Buat apa puasanya? Makan dan minumnya ditahan selama berpuasa, tapi hatinya membenci sama tetangganya. Buat apa puasanya? Nahan makan dan minum, tapi hatinya sombong, ujub, merasa gagah. Ada tetangga ini itu, dia iri hati, sakit hatinya. Buat apa puasanya? Jagalah hati ini yang udah mulai meningkat menjadi puasanya ke hati. Dijaga hati, melatih. Yang namanya puasa kan riyadhatun nafsi, melatih diri kita. Latih sedikit-sedikit, bukan hanya makan dan minum saja. Itu mah siapapun, anak kecil pun bisa. Kalau hanya menahan lapar dan haus, latih ini. Hatinya mulai diolah sedikit-sedikit. Yang tadinya suka hasud, ujub, sombong, tinggalkan dulu sedikit-sedikit ketika berpuasa. Kesempatan ini bulan Ramadan, riyadhatun nafsi, melatih hati kita, melatih jiwa, melatih ruh kita untuk bersih. Kemudian lari ke pikiran yang berlebihan, memikirkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama.
tinggalkan ketika berpuasa. Buat apa menahan lapar dan haus kalau pikirannya selalu busuk, pikirannya jelek, pikirannya kotor? Buat apa ketika berpuasa? Bersihkan sedikit-sedikit di hati. Ini adalah hakikat puasa. Jangan hanya menahan lapar dan haus, tapi di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk riyadhatun nafsi, melatih jiwa kita, melatih ruh kita untuk selalu bersih dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis Rasul mengatakan naumus shaimi ibadatun. Ini jadi alternatif sebetulnya. Bukan berarti puasa itu harus tidur saja, enggak. Naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa itu dinilai ibadah. Dalam arti daripada kita ngomongin orang, daripada hati kita hasud pada orang lain, daripada pikiran kita kotor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur lebih baik daripada melakukan hal tersebut. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang berpuasa itu dinilai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diamnya nih, diam baik, gak ngomong, gak apa, itu lebih baik. Kenapa? Dinilai membaca tasbih ketika kita berpuasa daripada kita ngumpul sama orang-orang, lama-lama ngomongin orang, lama-lama ngomongin temannya sendiri. Lebih baik diam. Makanya hadis ini bukan berarti naumus shaimi itu bukan berarti kita harus tidur saja, enggak. Maksudnya jadi alternatif daripada kita melakukan hal yang buruk, tidur itu lebih baik. Wasuntuhu, diam kita itu lebih baik. Makanya di zaman sekarang ini orang diam itu lebih baik daripada orang yang banyak bicara. Man kasuro kalamuhu kasuro khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya pasti akan banyak kesalahannya. Ya, itu ya. Baik para hadirin sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kajian kali ini. Intinya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, marilah kita latih. Kita latih, bukan hanya melatih perut. Kalau melatih perut mah ahwanus shaum. Menurut para ulama ahwanus shaum, paling gampang puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Siapapun bisa. Gampang menahan lapar dan haus, enggak apa-apa. Terasa paling perih perut. Menahan haus juga kita sering mengalaminya selain di bulan Ramadan. Ahwanus shaum itu adalah puasa yang paling gampang. Namun di balik itu ada yang harus kita latih. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa. Melatih mata kita untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Melatih telinga kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Melatih lisan kita yang tadinya gak betah kalau gak ngomong, gak betah kalau gak membicarakan orang lain, gak betah kalau gak gibah, gak betah kalau gak berbohong. Latih di bulan Ramadan ini. Lebih baik diam. Dan hatinya yang tadinya masih ada ujungnya hasud dan lain sebagainya, segala penyakit hati, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk melatih hati dan pikiran kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.